Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng bersama Bapak, masih di kelas 5A. Seperti biasa, kita pendalaman materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita ingat kembali setiap satu subtema kita lakukan pendalaman materi. Sebelumnya, seperti biasa, masih semangat? Tepuk semangat. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk materi subtema pertama, yaitu tentang apa? Makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Yaitu makanan dengan gizi yang seimbang. Kalau dulu kita kenal dengan yang namanya 4 sehat, 5 sempurna. Oke, selanjutnya. Oke, tema 3 ini kita membahas tentang alat pencernaan. Bagaimana tubuh mengolah makanan. Alat pencernaan apa saja yang akan kita bahas? Ya, alat pencernaan hewan dan manusia. Selanjutnya di pembelajaran 1 kita membahas beberapa tentang pengertian iklan. Iklan layanan masyarakat, ada iklan berbentuk reklame, ada iklan berbentuk audiovisual. Tugas-tugas iklan yang sudah masuk ke Bapak yang dalam berbentuk audiovisual, berbentuk video, terima kasih. Selanjutnya kemarin kan kalian sudah bikin iklan dalam bentuk tulisan ya, berbentuk gambar dan berbentuk audio visual. Lalu pengertian iklan itu apa? Ini sudah Bapak jelaskan pertemuan sebelumnya. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan, suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Bisa berupa informasi atau berupa ajakan. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan daripada iklan tersebut. Dan tujuan iklan di samping, ini contohnya iklan layanan masyarakat, agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan. Pencernaan membahas tentang alat pencernaan. Oke, selanjutnya ada organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kemarin kita mengenal dengan pencernaan sapi, yang ada orang yang mengatakan istilahnya sapi memiliki 4 alat pencernaan. Memiliki 4 alat pencernaan. Tentunya sudah kalian hafal ya. Ada perut jala dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada gambar belalang. Di belalang ada yang namanya esofagus, tembolok, usus, mulut, empedal, lambung, dan anus. Masih sama, diawali masuknya lewat mulut dan dikeluarkan lewat anus. Sama seperti alat pencernaan pada manusia yang sudah kamu hafal. Dari mulai masuk ke mulut sampai keluar di anus. Selanjutnya di sini susunannya, nah terlihat sudah sangat jelas. Dari mulut masuk ke tembolok, nih arah panahnya ya, masuk ke empedal, masuk ke lambung, ke usus sampai keluar di anus. Ini kemarin yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ini ada gambar sapi dengan gambar transparan. Itu ada usus halus, ada rumen, abomasum, omasum, retikulum, dan esofagus.
Nah, umumnya ada 4. Prosesnya seperti apa? Untuk hewan ruminansia seperti sapi, ya umumnya masuknya lewat mulut sampai ke kerongkongan, rumen diolah-olah rumen sampai ke mulut retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan sampai dikeluarkan lewat itu berdasarkan prosesnya. Ini sama, ada ikan juga, katak, dan hewan-hewan reptilia yang lainnya seperti ular dan lain sebagainya. Ini ada burung dan hewan mamalia. Ini pengertiannya sudah Bapak jelaskan ya. Ada hewan reptilia berarti hewan yang melata, ada amfibi, hewan yang hidup di 2 alam, dan hewan mamalia itu apa? Ini tentunya sudah dijelaskan di tema 2. Ini prosesnya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus sampai dikeluarkan ke anus. Masing-masing ini ada penjelasannya. Ini sudah kamu baca-baca, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Selanjutnya di pembelajaran kedua adalah ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, tentunya untuk membuat suatu iklan itu harus sesuai dengan bahasa yang menarik tentunya, juga dan gambar-gambar yang menarik. Bagaimana bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau sifatnya mengajak, ya. Selain mengajak, tadi kan dulu kan sudah Bapak bilang ya, Bapak jelaskan bahwa iklan itu sifatnya kalau bukan berupa informasi ya berupa ajakan. Nah, ini kalimat kata-katanya juga harus bersifat persuasif atau ajakan. Tujuannya untuk apa? Untuk agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan produk atau pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif yang bagaimana sih? Nah, ciri-ciri kalimat persuasif bersifat mengajak atau biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ayo, mari, atau hadirilah, atau yang lain sebagainya. Contoh ada tablik akbar, bulan Maulid, hadirilah. Nah, itu kan ajakan. Ajakan mengajak kepada jamaah untuk hadir di kegiatan tersebut. Selanjutnya ditulis secara menarik. Oke, tentunya dari mulai pewarnaan, gambar, dan tulisannya juga dibuat untuk sedemikian rupa sehingga menarik pembaca untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Atau dapat memberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar selalu mengingatnya. Nah, biasanya kalimat pada iklan itu ada kalimat pengulangan atau tulisannya besar, dicetak besar, atau warnanya menonjol. Agar apa? Tujuannya agar pembaca selalu mengingatnya, atau pendengar itu selalu mengingatnya. Seperti ada kalimat ya, di iklan itu ada yang wes bablas angine. Ya, itu kan selalu diingat ya. Seperti lagu Indomie Indomie seleraku, atau lagu ini lagi Sopi COD Sopi COD. Nah, kalimatnya apa? Kenapa diulang? Karena itu sifatnya untuk mengajak. Oke, kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu organ pencernaan pada manusia. Ini juga sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Oke, dan kalian juga sudah menggambarnya, susunannya, dan nama-namanya tentunya kalian sudah paham. Nah, ini untuk mengingat saja bahwa organ pencernaan pada manusia diawali dengan masuk lewat mulut. Di mulut juga ada beberapa, diantaranya ada gigi, ada lidah itu yang memprosesnya langsung masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada mukus, esofagus, ya. Nah, lanjut masuk ke lambung, masuk lagi ke usus besar, masuk lagi ke usus halus, masuk lagi ke usus besar sampai ke luar di anus. Ini susunannya. Oke, kita masuk ke bidang muatan SBDP, seni budaya dan prakarya. Selanjutnya yaitu masih kembali ke pembahasan
tangga nada mayor dan minor. Tentunya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu ya, membedakan antara tangga nada dan minor dan mayor. Biasanya mayor itu untuk lagu-lagu yang sifatnya bergembira, riang, dan lagu-lagu yang bersifat seperti Mars. Beda dengan minor. Kalau tangga nada minor itu biasanya lagu yang bersifat sedih. Biasanya lagunya juga bersedih. Ya. Nah, di sini lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Nah, biasanya diawali atau diakhiri dengan nada dasar do. Kalau minor biasanya bersifat sedih atau biasanya lagu-lagu himne. Nah, kalau dulu kita pernah mengenal di pertemuan awal-awal tuh, kita mengenal ada himne Kabupaten Bekasi dan Mars Kabupaten Bekasi. Ini dua lagu itu yang membedakan antara tangga nada mayor dan minor. Oke? Nah, tadi ada lagu Maju Tak Gentar. Lagu Maju Tak Gentar kan sifatnya bergembira, bersemangat. Nah, itu masuk ke tangga nada mayor. Nah, beda halnya dengan lagu Syukur. Lagu Syukur ciptaan H. Mutahar. Ini sudah kita bahas ya. Kalian juga sudah hafal lagu ini. Biasanya nadanya dengan tempo lambat dan biasanya bersedih dan diawali dengan nada dasar la. Oke, ini yang Syukur ini C sama dengan la. Ketukannya berapa? 4/4. Oke? Oke, lagunya bagaimana? Sudah tahu? Ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran ketiga, yaitu membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Tentunya, manusia disebut dengan makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Manusia membutuhkan makhluk-makhluk lain. Maka dari itu, ada yang disebut dengan interaksi sosial. Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari bahwa manusia juga butuh tumbuhan. Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan tumbuhan. Ada hubungan yang disebut dengan simbiosis mutualisme, adalah hubungan yang saling menguntungkan. Ketika manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dan tumbuhan sebaliknya, menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Berarti di situ ada hubungan saling menguntungkan antara manusia dengan tumbuhan. Begitu juga manusia dengan manusia yang lainnya. Di sini ada interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Individu dengan kelompok, individu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi kita bisa berhubungan dengan satu orang dengan satu orang yang lainnya, atau kita bisa berhubungan antara pribadi, personal dengan kelompok lain atau kelompok dengan kelompok. Contohnya kelas 5A berhubungan dengan kelas 5B, berarti itu kelompok dengan kelompok. Nah, ada hubungan antara Alek dan Roy. Alek dan Roy itu hubungan antara pribadi atau individu dengan individu. Ada hubungan antara individu dengan kelompok. Contohnya Bapak sebagai guru berhubungan dengan kalian sebagai anak kelas 5A. Itu ya. Ada interaksi sosial. Ya, nelayan contohnya. Ini nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, ini ada interaksi dengan alam. Selain juga dengan makhluk lain, juga kita bisa berinteraksi dengan alam. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitarnya disebut interaksi. Oke, di pembelajaran ketiga dengan muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita membahas tentang keragaman dan lingkungan sekitar. Tadi ada yang namanya interaksi sosial. Justru maka dari itu dengan adanya interaksi sosial, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
harus beragam karena Indonesia itu yang sangat majemuk, latar belakangnya, ras, agama, suku, kebudayaan itu yang sangat berbeda-beda. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, salah satunya seperti kita hidup bermasyarakat atau hidup di kelas lah, di kelas. Kita dengan orang latar belakang yang berbeda, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Sumatera Barat, Padang, Minang, dan lain sebagainya. Di sini kita disatukan dengan satu tujuan untuk belajar. Tapi bagaimana cara kita menyesuaikan diri? Oke, disatukan dengan contohnya bagaimana kita berkomunikasi, bahasa apa yang bisa dimengerti semuanya, yaitu dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada manusia merupakan makhluk sosial nih, penjelasan nih. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Contohnya seperti kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Kalau di kelas kita ada ya, itu ada hubungan interaksi sosial. Oke, ini masih unsur-unsur iklan ya. Ada poin-poinnya. Ada headline atau judul, ada judul iklan, ada subjudul. Contohnya kalau judul pada sebuah iklan itu buatlah semenarik mungkin, buatlah dengan kata-kata yang tepat ya. Nah, ada isi iklan, ada kalau visual itu yang menarik ya. Terus ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Biasanya ada hadirilah tablik akbar. Nah, ntar di bawahnya ada tempat, tanggal, alamat, itu udah lengkap. Jadi ajakan kepada jamaah untuk menghadiri satu kegiatan. Oke, selanjutnya masuk ke pembelajaran 4, interaksi manusia dengan lingkungan, alam sekitar dan lingkungan sosial. Oke, ini ada penjelasannya nih. Manusia sebagai makhluk sosial perlu interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun kita pasti butuh orang lain. Contohnya ketika kita menjadi orang kaya juga kita butuh pembantu, kita butuh sopir, kita butuh tukang kebun ya, kita butuh satpam. Coba selanjutnya pastilah kita butuh orang lain ya. Kita butuh makan makanan sayur-sayuran ya, kita butuh petani. Bagaimana petani menyampaikan hasil panennya? Nggak langsung ke kita, ke pedagang dulu, berarti kita butuh pedagang itu. Oke, berarti intinya setiap individu itu sangat butuh individu yang lain atau kelompok lain untuk berinteraksi. Dan silakan menjadi peran masing-masing. Ada dokter, ada guru, ada petani dan lain sebagainya. Ada pedagang juga. Ini masih di pembelajaran keempat. Inti ini untuk menentukan isi iklan media cetak. Nah, ini penjelasannya. Oke, silakan disimak, dibaca. Nah, ini contohnya. Selanjutnya ada keragaman dalam interaksi sosial. Oke, ini ada gambar apa? Apa yang kamu lihat dari gambar di sini? Ada pakaian adat dari beberapa daerah. Dedi memiliki teman dari beragam suku budaya dan agama. Ya, makanya di kelas kita ini juga beda-beda ya. Ada Alek dari Medan, ada Roy dari Medan, ada Ajam dari Padang ya. Ada Fahri dari Sunda. Ada siapa lagi? Ada yang dari Jawa mungkin banyak di sini. Oke. Ini juga karena Indonesia sangat majemuk sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu semboyan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda satu sama lain, kalian harus tetap memiliki sikap toleransi kepada teman agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial. Seperti yang sering sekali Bapak ulang, Bapak jelaskan contohnya di dalam kehidupan bersosial
kehidupan bermasyarakat di dalam kelas juga maupun di masyarakat. Ini kan kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, bangsa, bahasa mungkin, bahasa sehari-hari ya. Itu berbeda-beda. Kita saling menghargai, jangan saling mengejek. Tidak untuk saling mengejek. Seperti agama pun. Nah, bagaimana kita memberikan waktu untuk orang lain untuk beribadah. Dan sebaliknya, dan orang lain pun akan menghargai ketika kita beribadah. Oke. Selanjutnya. Di pembelajaran 5 kelima ada proses pencernaan pada manusia. Ini sudah Bapak jelaskan ya sebelumnya, dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar sampai keluar di anus. Ini masih kalian ingat nih tentunya ya. Kalian sudah hafal ini. Oke. Semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Bayangkan kalau salah satu di antara ini alat pencernaan ini ada kelainan atau ada gangguan. Contohnya di lambung kita, ketika asam lambung naik, apa yang terjadi? Mah. Perut kita kembung, ya. Atau mulut kita sedang sariawan. Nah, bagaimana kita bakal memproduksi makanan, mengolah makanan, awalnya dari mulut, mulutnya sedang ada sariawan, gangguan, sakit. Nah, ini bukti bahwa nikmat Tuhan itu sangat besar. Nikmat Tuhan itu sangat hebat. Untuk apa? Untuk kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhinya. Oke. Selanjutnya ada menentukan iklan media cetak. Oke, ini udah kita bahas poinnya ada. Nah, ini contohnya gambar iklan susu sehat. Kamu tentunya sudah jelasnya. Nah, nanti kita cari waktu untuk menyanyikan sebuah lagu yang diiringi dengan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Yaitu alat musik yang tidak memiliki tangga nada. Ya, seperti gendang, drum. Ya, nanti kita cari waktu lah untuk menyanyikan sebuah lagu dengan kita ketok-ketok meja aja, itu sudah alat musik ritmis. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Perbedaan antara alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tangga nada. Fungsinya untuk mengatur tempo ya lagu. Tempo itu apa? Itu untuk mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ini masih membahas iklan ya, lanjut. Nih, ada manfaat kerjasama dalam keragaman, itu banyak ya penjelasannya. Silahkan disimak dan dibaca. Lanjut, ada jenis-jenis alat musik daerah. Tuh, nantilah kalian tulis alat musik, beberapa alat musik daerah dan